Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yudi Ari Susanto, channel yang membahas seputar aplikasi dunia pendidikan dan pembelajaran. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai cara mengisi data pembelajaran di era POT SMK tahun pelajaran 2025-2026 di semester genap ya. Nah, seperti apa proses pengisian data pembelajarannya? Kita langsung saja pada video berikut ini. Silakan teman-teman di sini mengakses aplikasi Erapod-nya ya. Nah, setelah berhasil login seperti ini ya, ditampilkan dashboard Erapod-nya, lalu kita langsung ke data referensi. Nah, di sini silahkan teman-teman cek terlebih dahulu beberapa data ya. Kita misalkan data siswa, mata pelajaran ya. Kemudian di sini juga akan fokus ke data pembelajaran ya. Nah, pada data pembelajaran kita akan mengatur pembelajarannya ya dari aplikasi Dapodik ya. Kita cek di sini 165 siswa ya. Untuk data siswanya di sini 176, ada perbedaan, tapi kita abaikan terlebih dahulu ya. Untuk data siswa kita akan lanjut ke bagian rombongan belajar ya. Nah, di bagian ini kita akan atur pembelajarannya agar nanti masuk ke pembelajaran ya. Untuk data pembelajaran di Erapod-nya ya. Kita akan atur untuk kelas 10 terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masuk ke pembelajaran. Nah, di sini baru 3 guru ya yang sudah diinputkan di Dapkodiknya. Nah, ini juga sama terbaca 3. Kemudian di mapping pun akan terbaca 3 ya harusnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan atur seluruh mata pelajaran di kelas 10 ya. Bukan cuman hanya 3 ini aja ya. Ini yang sudah diinputkan, biarkan saja, kita tinggal tambahkan lagi nanti di aplikasi Dapkodiknya. Nah, kita atur di sini ya beberapa mata pelajaran yang ada di kelas 10. Silahkan di sini masukkan data-data guru yang mengajar masing-masing pelajaran ya. Atur juga jamnya. Kemudian kita isi juga untuk mata pelajaran yang lain. Sini pendidikan Pancasila. Kemudian di sini SK-nya. Nah, ini yang paling tepat untuk pengisian SK ya harus sesuai dengan SKBM yang diterima oleh guru ya. Tapi di saya hanya sebagai contoh saja, jadi saya di sini random untuk memasukkannya. Ya, tentunya teman-teman jangan mengikuti saya. Jadi silahkan untuk SK mengajarnya, tanggal SK-nya, untuk jumlah jamnya disesuaikan dengan masing-masing sekolah ya. Jadi disesuaikan dengan berkas SKBM yang diterima oleh guru. Nah, biasanya itu setiap semester ya itu dapat SKBM atau minimal 1 tahun sekali di tahun ajaran baru. Nah, ini kita lanjut masukkan kembali untuk pelajaran yang lainnya. Nah, di sini kebetulan untuk jurusan itu jurusan TKJ ya yang saya kerjakan. Nah, untuk jurusan-jurusan yang lainnya pasti ada beberapa mapel yang mungkin berbeda ya. Seperti halnya mapel kejuruan pasti akan ada beberapa mapel yang tidak sama ya kalau jurusannya berbeda. Tapi kalau jurusannya sama-sama TKJ, ya ada kemungkinan sama dan ada juga kemungkinan yang berbeda. Ya, masing-masing sekolah untuk kejuruannya ada yang dipakai lebih detail, ada yang hanya umum saja. Kalau saya di sini dasar-dasar teknik jaringan komputer saja yang saya pakai ya. Nah, kita isi semua mapel yang ada di kelas 10, jangan sampai ada yang terlewat ya, satu pun jangan sampai ada yang terlewat. Karena kalau ada yang terlewat nanti tidak akan muncul di rapot siswanya nanti ya.
Di sini ada muatan lokal bahasa daerah, jangan lupa dimasukkan juga ya, karena di sini saya bahasa daerahnya di Kabupaten Bogor ya, bahasa Sunda. Nanti di rapotnya kita akan eh, lebih detailkan lagi bahasanya itu bahasa apa. Tapi biasanya sudah tergenerate dari semester sebelumnya ya. Jadi kalau semester sebelumnya sudah diganti bahasa Sunda, nanti juga otomatis akan bahasa Sunda juga. Nah, ini pastikan semua sudah terisi. Jika dipastikan semua sudah terisi, bisa teman-teman langsung simpan. Nah, ini ada satu lagi yang belum. Untuk seninya, untuk seni silahkan dipilih seni musik atau seni tari atau seni rupa ataupun teater ya. Masing-masing sekolah tentunya itu berbeda ya, untuk seninya itu ngambil seni apa. Nah, ini pastikan semuanya sudah oke, sudah terinput dengan rapih ya, masing-masing guru pengampu ya. Nah, jika dirasa sudah, kita klik simpan. Nah, kita tunggu sampai selesai semuanya. Nah, ini sudah selesai semua, kita bisa close ya dari pembelajaran ini ya. Kita close aja. Nah, ini untuk kelas 10A sudah, silahkan juga lakukan untuk rombel yang lainnya. Tapi saya contohkan hanya kelas 10A saja ya. Ini baru 3 ya yang sebelumnya. Tadi kita sudah isi di Dapodik, lalu kita akan lakukan penarikan ya nanti untuk data-datanya. Nah, ini 165 untuk di Dapodik, kemudian di Erapot itu berbeda ya. Nah, ini juga untuk rombel itu ada 6 ya. Ini di Erapot juga sudah sesuai sebetulnya kalau untuk rombel. Cuman bagian data siswa saja. Nah, itu akan otomatis untuk data siswa terupdate ya. Nah, ini kita akan koneksikan terlebih dahulu ya. Kita tes koneksi. Kalau di sini sukses berarti sudah terhubung dengan Dapodik. Kita klik OK, lalu kita bisa lanjut penarikan data. Nah, untuk pengambilan data kita pilihnya ambil semua data ya. Nah, kita tunggu proses pengambilan data ya. Pembelajaran yang tadi kita sudah isi nanti akan otomatis masuk ke Erapotnya. Harusnya siswa juga disesuaikan dengan data yang di Dapodik ya. Tapi biasanya kalau pengalaman dari semester sebelumnya itu tidak otomatis sesuai dengan Dapodik, malah siswa itu bertambah. Nah, kita cek untuk yang sekarang ya. Harusnya sih sama ya, seperti halnya semester sebelumnya. Mungkin ini masih bug dari sistem Erapotnya atau gimana, saya juga kurang terlalu paham. Nah, ini sudah selesai, kita klik OK, nanti akan keluar seperti ini. Kita login kembali. Nah, kita cek datanya. Nah, data siswanya masih belum berubah sesuai dengan Dapodik. Tapi kalau untuk pembelajaran ini sudah bertambah ya. Nah, untuk siswa seperti yang tadi saya bilang ya, seperti semester-semester sebelumnya, jadi data siswa ini tidak otomatis mengikuti data yang ada di Dapodik ya. Ini 165. Saya pikir harusnya kan di sini 165 karena sudah ditarik data ya. Ya, mungkin nanti kedepannya ada perbaikan terkait hal ini ya. Saya kurang tahu ya. Tapi kita lanjut aja. Cek data pembelajarannya. Nah, ini sudah masuk semuanya ya. Untuk kelas 10 TKJA kita cek satu persatu ya. Dari paling atas sampai terakhir ya, sesuaikan dengan jumlah mata pelajaran yang ada di kelas 10. Untuk data gurunya pun sudah sama ya. Dari sini kelompok mapel ini bisa teman-teman nanti rubah-rubah ya.
Nah, kita juga cek di sini data mappingnya. Nah, ini sudah muncul semua sekarang ya. Sebelumnya tadi baru 3 mata pelajaran yang sudah muncul, sekarang sudah masuk semua karena di Dapkodik kita sudah isi, kemudian kita sudah tarik juga ke Eraport sehingga datanya sudah masuk ke Eraport. Nah, mappingnya juga bahasa Sunda mengikuti semester yang sebelumnya ya. Kalau di sini masih bahasa daerah, teman-teman silahkan diisi saja bahasa daerahnya apa, bahasa Jawa apa bahasa Sunda ya. Kalau saya di Jawa Barat, saya di Bogor, untuk bahasa daerahnya bahasa Sunda. Nah, ini ya, ini sudah selesai semuanya ya. Tinggal bisa lanjut di sini untuk kelompok mapelnya dipilih. Kemudian nomor urut rapotnya juga dipilih ya. Nanti saya akan atur kembali mengenai hal itu. Mungkin video ini saya cukupkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.